Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ikhwani usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, kita dapat berjumpa lagi dalam video kajian hadis-hadis Rasulullah SAW. Dalam kesempatan ini saya akan membicarakan masih seputar taubat, melanjutkan pembicaraan di episode-episode yang telah lalu tentang taubat. Perlu kita ketahui bahwa taubat itu terbagi dua, yakni satu, ada taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua tentunya ada taubat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita takutkan bahwa selama ini kita taubat, ternyata taubat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita belajar bertaubat dengan sungguh-sungguh melaksanakan syarat taubat yang 4, maka saya berkeyakinan bahwa taubat seseorang itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena sesuai sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah, yang artinya barang siapa bertaubat dari perbuatan dosa, maka sesungguhnya seolah-olah tiada dosa bagi orang tersebut. Artinya, ketika seorang telah bertaubat dengan syarat-syarat taubat yang sebenarnya, maka Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidak akan melihat perbuatan dosa seseorang di masa lalunya. Sebagaimana telah diterjemahkan ataupun telah ditafsirkan hadis tersebut oleh Syekh Hasan rahimahullah, juga oleh Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu sirrahu nuran, yakni bahwa tobat itu ada di dalam 4 hal. Tidak dikatakan seseorang bertaubat ketika dia tidak berada di dalam belenggu 4 hal tersebut. Mana yang 4 hal tersebut? Yakni istighfaru bil lisan. Pertama, lisannya selalu beristighfar. Karena syarat tobat yang keempat adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan jalan beristighfar, itu dengan lisan kita. Yang kedua, yaitu wanan mobil qalbi, hatinya selalu merasa menyesal atas perbuatan-perbuatan dosa. Satu, selalu beristighfar. Dan tentunya belum sempurna taubat seseorang ketika seseorang masih malas beristighfar. Karena ketika seorang malas beristighfar, ada beberapa kemungkinan di dalam hatinya. Di pandangan Allah mungkin saja dia seorang yang sombong, karena merasa tidak butuh terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mungkin juga seseorang itu aujab, merasa bahwa dirinya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga buat apa saya beristighfar? Karena saya sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu terjadi, maka dipastikan bahwa taubatnya itu belum taubatan nasuha, belum diterima. Karena salah satu ciri orang yang taubatnya itu diterima, dalam hatinya selalu merasa bahwa taubatnya tidak diterima. Karena merasa bahwa taubatnya belum diterima, maka pasti akan selalu beristighfar, ya Allah, ampunilah aku, ampunilah aku. Nah, gitu.
kedua tadi yaitu merasa menyesal atas perbuatan-perbuatan dosa. Dan belum termasuk taubat dan nasuha, belum termasuk taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang masih membanggakan perbuatan dosanya di masa lalu. Karena kalau orang menyesal atas perbuatan dosa itu, dia itu akan malu, lisannya membicarakan perbuatan kejelekan di masa lalu, akan malu oleh siapapun, oleh anak kita, oleh istri kita, oleh saudara-saudara kita, orang tua kita, kawan-kawan kita, pasti malu. Tapi ada kalanya seseorang justru malah bangga dengan perbuatan dosanya. Bukan lagi sama keluarga, sama orang lain pun nggak malu. Bahkan lagi di tempat tongkrongan, di warung di mana, berbicara, wah, gua mah dulu lagi muda matong umpamanya, gini. Yang gini-gini itu perbuatan dosa. Nah, itu ketika seorang membicarakan hal seperti itu, berbangga dengan perbuatan dosanya, maka jelas dia itu tidak ada penyesalan di dalam hatinya. Dan kalaupun harus terpaksa membicarakan perbuatan dosa di masa lalu, itu dengan tujuan bukan untuk menyombongkan, tapi untuk kemanfaatan orang lain. Contohnya, kita sedang memberikan nasihat kepada generasi di bawah kita, yang maksud tujuannya itu supaya mereka itu tidak melaksanakan hal tersebut, menjadi cermin. Karena begini, udahlah, jangan pada berantem, jangan tawuran, jangan gontok-gontokan. Nih abah nih dulu suka berantem, contohnya nih jidat nih, contohnya jidat kena bacok, kena kampak, untung aja masih ada milik. Coba kalau waktu itu nggak ada milik, langsung lewat, mungkin nggak bisa bertemu sampai sekarang, nggak bisa punya istri, punya anak, nggak bisa belajar ibadah sampai sekarang. Tapi untuk makanya kalian jangan tawuran seperti itu. Contohnya lah seperti itu, dan banyak lagi, dengan tujuan bukan untuk menyombongkan, tapi memberikan gambaran ataupun cerminan agar orang lain itu takut melaksanakan hal tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah watarku bil jawari. Setelah kita berikrar untuk bertobat, maka jawarihnya itu, anggota badannya itu, tangannya, kepalanya, otaknya, kupingnya, mulutnya, kakinya, semuanya tidak lagi terjerumus ke jalan dosa, tidak diikutsertakan ke dalam partisipasi perbuatan dosa. Udahlah, udah nggak lagi. Dan kalau yang terjadi masih adalah, walaupun nggak sering, masih suka umpamanya, ataupun tangannya enggak, kakinya enggak, mulutnya yang lainnya enggak, tapi kadang otaknya masih berpikir, memberikan ide kejahatan kepada orang lain, gitu. Atau mulutnya masih berbicara, memberikan ide kepada orang lain untuk berbuat jahat, maka itu pun belum termasuk taubatan nasuha. Itu ciri belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana contohnya? Contohlah begini. Dulu dia sering pasang togel ya, tapi sekarang udah enggak, dia udah bertobat, nyesel gitu. Tapi kadang-kadang otaknya itu mikir, kalau dengar itu kemarin keluar berapa, otaknya mikir, terus dia rumus gitu, otaknya masih jalan karena ada pengetahuan tentang itu untuk merumus itu kan. Lalu ngomong, nih coba nih buat besok pasang sekian. Kenapa nggak dipasang bah? Sama bah aja. Enggak, saya mah udah tobat. Gitu. Contohnya, enggak, saya mah udah tobat, udah nggak pasang. Tapi ngasih sama orang. Otaknya berpikir. Nah, itu belum termasuk taubatan nasuha. Artinya belum diterima tobatnya. Karena jawarihnya itu masih berkecimpung ke dalam perbuatan dosa. Ataupun dengan contoh-contoh yang lain. Nah, satu, istighfar bilisan, wanad mobil kolbi, watar kubil jawari. Yang keempat, wa idmaru alla ya'uda
itu beritikad hatinya untuk tidak kembali lagi kepada perbuatan dosa tersebut. Artinya dengan tekad yang sebulat-bulatnya. Jadi kalau dikatakan tekad kita itu, contohnya saya lah, kalau dikatakan gimana sih bulatnya tekad saya untuk tidak kembali lagi ke jalan dosa yang pernah dulu dilakukan, ya biarlah. Hanya Allah saja yang tahu tentang tekad saya. Seperti itu. Dan artinya berani berkonsekuensi atas tekad tersebut. Contohnya, udahlah nggak apa-apa. Saya hidup susah, saya hidup dalam kesederhanaan, saya hidup dalam kemiskinan. Itu. Daripada saya harus dipandang orang, dihargain orang karena banyak uang, banyak harta, tapi dengan jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dia tekadnya itu bulat. Dan kalau masih terbersit di dalam hatinya untuk melaksanakan kejahatan, melaksanakan perbuatan dosa, maka itu belum termasuk taubatan nasuha. Contohnya, kita lagi mikir nih, aduh, gini-gini amat nih hidup gua, susah, gitu kan, melarat, gitu kan. Apa iya saya harus terjun lagi ke jalan, umpamanya? Maksudnya nodong, mungkin ngerampok, gitu kan, begal. Apa iya ya, daripada begini repot, apa saya harus terjun lagi kayak dulu, jual narkoba, nyolong lagi, korupsi lagi? Nah, ketika dalam hati seseorang masih terbersit pemikiran-pemikiran untuk kembali kepada jalan dosa, maka jelas dipastikan dia belum termasuk taubatan nasuha, belum dikabul taubatnya, belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, lisan selalu beristighfar karena hati penuh rasa daripada kesalahan, merasa terus bersalah, merasa menyesal dengan perbuatan dosa. Terus menjaga badan kita untuk tidak sekali-kali terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Dan yang keempat, membulatkan hati untuk tidak terbersit sedikit pun untuk melaksanakan perbuatan dosa. Mudah-mudahan selamanya kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah menguatkan kita, menguatkan lisan kita untuk selalu beristighfar, menguatkan hati kita untuk selalu bisa merasakan penyesalan atas perbuatan dosa di masa lalu, dan memberikan kepada hati kita kebulatan tekad untuk tidak lagi terbersit kepada perbuatan nista. Dan Allah selalu menjaga jawarih anggota badan kita untuk tidak terjerumus ke jalan dosa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, semata-mata daripada kebodohan saya. Terakhir, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.